Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto dari Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya izin perkenalkan, kami dari P4S Joglo Nganjuk, sekaligus juga kita petani milenial, kita petani andalan Kementerian Republik Indonesia, Korwil Jawa Timur, juga pengelola Posyantek, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Nganjuk. Kali ini kami ingin membagi informasi terkait dengan kondisi pertanian Republik Indonesia pada saat ini menuju pada suasana hangat atau bisa disebut El Nino. Nah, pada kali ini materi yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan sumur injeksi, di mana musim kemarau telah tiba. Apabila musim kemarau berkepanjangan, akan berdampak pada penurunan permukaan air tanah. Hal itu banyak terjadi baik di Kabupaten Nganjuk sendiri atau daerah sekitarnya, atau di daerah-daerah pertanian yang biasanya permukaan airnya itu biasanya hanya 1 meter. Di saat musim penghujan, kalau nanti di saat musim kemarau, permukaan air tanah itu akan menurun. Ada yang 8 meter, ada yang 12 meter, bahkan sampai ada yang 14 meter. Nah, hal ini akan menyebabkan pompa-pompa hisap itu tidak mampu menghisap air. Dengan adanya kondisi semacam itu, para petani menjadikan mesin itu digali. Jadi tanah itu digali di seputaran sumur. Itu fungsinya apa? Untuk mendekatkan pompa pada permukaan air tanah. Hal itu akan terjadi di daerah-daerah seperti Nganjuk sendiri, Madiun, Ngawi, itu bahkan sampai ada yang menggali itu hingga 20 meter. Risikonya apa? Kalau permukaan tanah itu nanti digali, yang pertama risiko pada keselamatan kerja. Itu yang pertama, itu sangat berisiko. Yang kedua, risikonya lagi bahwa di dalam tanah itu ada gas yang beracun. Itu gas yang sangat beracun dan tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga kalau manusia petani turun ke bawah itu bisa meninggal dunia, dan itu banyak kasus yang terjadi. Nah, berikutnya, selain berbahaya, biaya perawatannya pun juga mahal. Sekaligus baik tentang risiko, debit air yang dikeluarkan pun juga tidak seperti yang diharapkan oleh petani. Maka hari ini kita ingin menyampaikan terkait dengan teknik sumur injeksi, di mana sumur itu sudah ada, hanya saja di saat kemarau itu permukaannya turun sehingga pompa nggak mampu menghisap. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus cek lahan dulu. Kita cek dulu permukaan airnya berapa, kedalaman sumur bornya berapa, dan yang ketiga, casingnya seperti apa. Casingnya itu berlubang-lubang atau tidak, waktu ditancapkan. Nah, berikutnya setelah dianalisa, kita persiapkan bahan bakunya. Alat-alatnya itu seperti pertama otomatis kompresor ya, kompresor, selang angin, paralon PVC 0,25 inci atau setengah inci, setengah dim, perluk itu drat dalam dan drat keluar, terus konektor, lem PVC,
terus selotip. Nah, itu peralatannya. Nah, untuk kebutuhan PVC ini sesuai dengan kedalaman sumur. Nah, berikutnya untuk peralatan ini kunci Inggris, tang jepit, dan tali ban karet. Nah, itu ya. Nah, tahap pertama adalah kita memasukkan, kita menyambung dulu paralon dengan substratnya tadi. Kita sambung dengan kita lem yang rapat dan kuat. Kuncinya rapat dan kuat ya. Nanti PVC-nya bisa ambil yang setengah din yang pakai AW. Nah, berikutnya pipa itu dimasukkan ke dalam sumber ya. Pipa dimasukkan, disambung sampai ke dalam. Nah, setelah paralon itu masuk, satu persatu disambung, dan apabila nanti saat memasukkan itu ketemu material, katakanlah latar belakang bor itu 68 meter, ternyata di angka 30 sudah kena benturan material, nah, berarti itu ada penyumbatan. Itu langsung ditiup. Itu bersih, nanti paralon bisa ditambah untuk turun kembali sampai ke dasar sumber. Nah, setelah dasar sumber, barulah konektor nanti dipasang. Setelah itu pipa yang masuk itu diikat di tanah atau dikasih penguat. Setelah diikat kuat, baru mesin dibunyikan. Setelah mesin dibunyikan, nanti tunggu beberapa saat. Kalau tekanan angin sudah agak tinggi, nanti baru dibuka. Nah, begitu keluar, itu nanti air bersama udara akan keluar, dan itu secara kontinu. Nah, ini kalau dulu kita sekolah namanya hukum bejana berhubungan. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, dari segi BBM otomatis ini lebih murah karena kerja mesin tidak begitu tinggi. Berikutnya, mesin juga posisi di atas, tidak harus dibenang, dan apabila terjadi penurunan permukaan air tetap aman saja, dan sumber air yang dihasilkan ini bersih terus, karena yang kita dorong adalah material-material yang tidak bersih itu akan keluar. Metode sumur injeksi ini punya kelebihan. Yang pertama, mesin tetap di atas, jadi tidak perlu digali. Yang kedua, nanti perawatannya juga jauh mudah. Dan yang kedua, mesin ini bunyinya juga terlalu keras, stasioner, sehingga mesin itu awet juga. Konsumsi BBM-nya juga rendah, tidak seperti mesin pompa. Yang keempat, apabila terjadi penurunan sumber, konstruksi mesin, konstruksi injeksi masih tetap, jadi tidak ada perubahan. Nah, yang keempat, air yang diambil itu selalu bersih. Dan yang kelima, petani nanti bisa menabung. Artinya di saat musim kemarau, petani mengambil air. Nah, di saat musim penghujan, daripada air itu dibuang ke sungai, bisa dikembalikan lagi ke dalam sumber melalui paralon. Nah, dan yang keenam, metode ini bisa dicabang. Artinya satu penggerak bisa mengeluarkan dua sumber. Nah, keren kan? Bisa dua sumber sekaligus. Nah, itu nanti Bapak Ibu, teman-teman petani bisa melihat. Jadi pola sumur injeksi ini. Mungkin dari saya sementara itu, nanti kalau ada sesuatu bisa calling di nomor kontak kami yang ada di video ini. Terima kasih. Semoga pertemuan pada saat ini sebagai awal perjumpaan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.